Selamat malam semuanya. Balik lagi nih di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gue Fedrian, dan gue Faris. Nah hari ini nih ya, kita bahas horor lagi gak sih? bahas dong. Bahas ya, abis film The Medium ya, Yoi. yang gokil banget. Kayaknya gak lengkap kalau kita gak bahas ketempelan nih. Iya gak sih, The Medium juga ketempelan ya. Kenapa gak lengkap ya? Ya maksudnya ketempelan kan ada, kita belum pernah nih yang ada ilmiahnya. Ya supranatural banget lah, Iya, apalagi di Indonesia. benar. Ya kan. Nah tapi Pegel dikit, kayaknya kayaknya ada yang nempel gendong, nih. iya, Iya. ada yang gendong ya kan. Panas dikit kayaknya di samping ada yang sesuatu nih. Ada yang gitu niup kan. nih. Ada yang niup gitu. Nah kita akan bahas nih apakah itu benar supranatural ya, Benar. atau ini tuh ilmiahnya bisa jawab gitu. Karena sedikit fakta sebelum masuk, kesurupan atau ketempelan itu cuma banyak di negara berkembang. Oh, Gila. Serius cuy, cuma banyak di negara berkembang. Jadi di negara-negara yang maju tuh katanya jarang banget terjadi ketempelan atau kesurupan. Ya karena mereka mikirnya capean doang kali ya. Kayak Iya. udah tidur aja gitu. Iya, habis itu sembuh kan kayak gitu. Nah, oke lah kalau kayak gitu, karena kita juga akan ngundang narasumber ya. Menarik Yoi. banget gitu. Akan ada ceritanya nih. udah berpengalaman. Udah berpengalaman. di dunia. Sering masuk TV ya. TV. Siapa ya sih kira-kira gitu. Oke lah, langsung aja kalau kayak gitu. Pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar para noise? Gila, semoga kalian masih menikmati konten horor ya edisi Oktober ya. Kemarin kita baru bahas The Medium ya. Semoga bisa jadi rekomendasi film di minggu ini. Benar. Gitu. Karena itu film yang horor banget dari Thailand gitu, dan tentang apa ya? Media ya, medium, orang kesurupan, ketempelan juga lah. Iya gak sih? Gitu, dukun. Dan kita hari ini ngebahas ketempelan bareng narasumber ya. Tadi sebenarnya nggak mau dipanggil narasumber ya. Ibaratnya adalah kakak dari Faris gitu loh. Iya. Yang emang sering banget ketempelan. Iya. Boleh kenalin dulu kali Kak. Hai semua, Kak lagi dong. Oh iya Gila, salah. Mbak biasanya manggilnya Mbak Des gitu. kayak malu banget dipanggil Kak. Jadi awkward. Iya. Halo semuanya, aku Endes, kakaknya Faris sama Bimo. Yes, Gitu deh. gitu. Sama Billy sekalian Ferdian deh. Oh, iya. Bener kan namanya? Nambah. Iya, Fedrian. Benar. Salah mulu. Nambah lah ya. Nah, Bandes ini punya banyak ya. Segudang. Segudang. Kayak pernah denger aja. Tapi lumayan dulu sebenarnya pernah diceritain beberapa. Iya. Di waktu kita masih di podcast yang lama tuh. Oh iya, Sebelum di pernah. Noise. Tapi sebelum di ceritanya dari Faris ya. Iya. Oh, betul. itu dari- Dari Faris. Oh, Dia lu sampai- suka ngeritain gue. Iya. Saat itu kan masih di platform lain ya. Iya. Pas di Noise spesial lah ya buat para Noise. Kita langsung undang narasumbernya. Dan mungkin sebelum masuk ya, sebenarnya Bandes tuh percaya gak sih Mbak sama kayak ketempelan itu adalah Iya. bagian dari supranatural gitu? Dulu enggak, Ah, sama sekali enggak gitu. Sebenarnya sampai sekarang sih enggak tahu ya. Dulu tuh sama sekali enggak, karena nganggapnya kayak pegel gitu, capek. Karena kan emang pasti kan, nah bunyi kan kayak gitu kan, Iya. pasti kan kita gitu dikit kan bunyi, itu kan pegel gitu kan. Terus kayak lama-lama kok yang ngasih tahu bukan, maksudnya yang ngasih tahu kok orang ya gitu. Oke. Ini kayak ada sesuatu deh gitu kan. Ah, Terus habis, masa sih gitu kan? Karena bener-bener kayak nggak peduli lah, dulu tuh nggak peduli sama sekali dan nggak mau tahu juga sih. Terus pas dikasih tahu gitu ya jadinya, oh itu tuh gitu ya gitu. Kan zaman-zaman masih sekolah kan, kita nggak Iya, ngerti gitu loh. Tapi kalau sekarang ya percaya nggak percaya lah. Percaya nggak percaya? Tapi Masih maksudnya setengah-setengah. ada serangan fisik gitu nggak? Ada. Nah. Kak, aku pernah cerita ya dek, Yang mana? yang dicakar itu loh. Iya pernah. Ya, Dicakar sendiri pas lagi tidur. Iya, pas lagi tidur. Tapi itu masih berpotensi untuk nyakar diri sendiri. Nyakar diri sih? sendiri. Iya. Cuman kukunya segini. Oh, pendek Bim, gak ada kuku Iya, maksudnya. nggak ada kuku. Gak ada kuku. Oh. Makanya kayak apa ya gitu, Di- aneh. Di rumah ini. Di rumah ini. Apa tuh, Riz? Apa Ya, dia ya? Iya. Selama ini ternyata gue semua ya. Tapi gimana Is? Maksudnya Kenapa? kalau dari Faris sendiri? Ya kalau gue sih kecakar sih, masih kecakar sendiri. Meskipun sekecil-kecilnya kuku, tapi pasti punya potensi untuk Nyakar ya? iya. Oke, lu Fet? Udah ada ya. Udah pasti ya. By the way Mbak Fedrian tuh kalau ada serem dia pasti matanya merah nangis. Iya. Jadi lihat tanda-tandanya aja ya. Iya, Kalau iya, misalnya iya. serem banget gitu. Ada tanda-tandanya. Kalau gue pribadi sih jujur
cukup percaya ya sama hal kayak gitu, tapi beberapa kali kita ngebahas horor juga ya, beberapa kali kan juga kita nemuin fakta ilmiah yang udah ya udahlah ini ilmiah aja gitu. Nah cuma untuk ketempelan dan kesurupan ini kayaknya beda sendiri sih. Gitu, ini menurut gue satu fenomena yang emang gak bisa dijelasin gitu. Nah kalau dari sainsnya ya mungkin lebih ke apa yang namanya Fet ya? Yang kecapean. Pegalinu kan. Iya, kecapean yang berlebih dan sampai nggak tahu gitu ya. Kalau seandainya tubuhnya tuh kecapean banget ya. Jadi otaknya langsung ngirim tuh ke otot punggung sama otot pundak dulu. Widih. Iya, jadi kita datangin dari Halodoc. Dokter Tina nih. Klinik ya. Dokter Tirta gila. Iya kayak gitu, Mbak. Tapi kalau seandainya kesurupan sendiri itu dari mentalis ya? Kalau nggak salah. Kalau secara ilmiah sih saintis bilangnya sih histeria. Histeria. Oke, histeria tuh kayak dia tuh stres yang berlebih sampai akhirnya meledak. Kelepas ya. Iya, kelepas gitu Itu Mbak. bisa jadi sih kayaknya. Gitu, dan ada banyak juga ya, ada medis ada skizo juga. Iya kan, gitu. Dan sebenarnya ada beberapa hal kayak mungkin tanda-tandanya nih ya, sedikit gue bacain ya. Kayak mungkin tadi kalau perubahan perilaku bisa dari histeria, bisa dari pokoknya dari inilah psikis lah gitu. Kalau pegal pundak tadi Fedian udah jelasin gitu. Terus beberapa aneh gitu, nggak wajar kayak kelakuan atau keinginan aneh juga gimana ya kalau itu ya? Apa ya? Bipolar. Apa bipolar? ADHD kali ya? Iya mungkin ya kan? Ya. ADHD. Atau yang kepribadian ganda. Tapi nggak nyadar ya? Iya, bisa jadi sih sebenarnya. Dan ada lagi, nah ini sebenarnya ada nih tenaga yang lebih kuat. Tapi kayaknya Fedian nyarinya gak valid deh dari primbon. Coba dong yang benar dikit gitu. Primbon Jawa loh ini loh. Primbon Jawa sih benar sih. Dihormatin. Nah tapi soal suara yang berubah-ubah, kita pernah bahas sempat Is. Iya. Itu kenapa sih tuh? Dari apa sih? Ya kenapa ya, vocal range orang aja yang emang bisa bervariasi. Kebetulan mungkin orang yang dianggap kesurupan vocal range-nya emang luas gitu, bisa dari melengking sampai deep gitu. Tapi belum ada yang emang berubah total banget sih ya kalau kita lihat ya. Iya sih. Ya ada di film-film tapi kan. Iya ya kan? Bener. Itu doang. Gitu. Di dunia nyata kayaknya nggak ada deh, masih asli suara mereka. Bener. Dan ada sering pingsan juga. Sering pingsan juga masih bisa kita asumsiin capek ya. Anemia. Iya kelelahan. Ya kan? Tapi emang benar-benar itu ciri-ciri kesurupan sih Mbak. Banyak, maksudnya banyak banget kan. Nah iya sih, kalau gitu. kalau kita tonton kan. Gitu. Dan ini kalau dari risetnya Fedian mendadak pintar. Nah, makanya gue taruh di akhir. Ini jadinya keuntungan. Kayak gimana tuh? Jadi ala-ala ya. Sebenarnya iya bisa mendadak pintar katanya. Bisa ngeramal gitu. Bisa tahu nanti kayak ini orang bakal kenapa gitu. Iya ada, tapi ada beberapa yang kayak gitu ya. Iya, jadi gue mau nanya ini bener apa enggak nih? Itu bener apa sotoy gitu kan. Tapi Bande sendiri tuh pernah kesurupan gak sih Mbak? Pernah dulu. Nah itu rasanya apa? Aku tuh mikirnya itu capek aja sih pas dulu ya. Cuman anehnya itu ya, enggak, aku sih mikirnya gini sih waktu itu. Itu emang kesurupan ya gitu kan. Tapi orang bilang iya, tapi aku ngerasanya aku tidur. Oh, jadi kayak tidur, kayak ada yang gantiin gitu. Aku tidur gitu. Jadi awalnya tuh waktu itu aku ngerasanya kayak ya badan aku sakit semua. Itu udah pasti. Kayak sakitnya tuh pegel tapi kayak kebakar panas gitu. Dan itu kan aku masih kelas 2 SMP kan. Kalian masih kelas 1 apa kelas 2 gitu kan. Masih SD. Kelas 2 SMP, maksudnya anak-anak umur segitu pasti mikirnya ya aku sakit gitu kan. Nah aku tuh ngerasa aku sakit gitu. Terus karena aku sakit itu nggak bisa ditahan, jadi aku nangis kan di situ. Nah terus nangis tapi tuh kayak itu tuh bener-bener panas banget lah sebadan. Nah terus tiba-tiba tuh pokoknya aku kayak nggak sadar aja gitu. Terus pas bangun itu pingsan kan. Terus pas bangun udah di lobi hotel. Nah terus temanku tuh pada bilang selama aku pingsan tuh maksudnya selama aku, jadi abis aku sadar itu diri aku gitu ya. Setelah aku pingsan kan. Aku tuh tidur gitu, ngerasa tuh aku tidur, cuman pas bangun tuh kayak capek banget gitu loh. Tapi orang lain lihat Bandes jalan. Ngeliatnya aku ngamuk gitu, maksudnya kayak aku tuh pengen ketemu salah satu teman aku gitu. Oke, siapa Mbak? Jadi ada, kita ketemu teman orang bener kan? Iya bener. Jadi ada satu teman aku yang dia tuh kesurupan juga, tapi dia cowok. Nah aku yang perempuan nih. Nah aku tuh ngamuk karena kata teman-teman aku ngamuk karena aku tuh dihalangin untuk ketemu si cowok itu. Sedangkan si cowok itu juga ngamuk karena dihalangin, dia tuh pengen ketemu aku. Ini sama-sama kesurupan ya posisinya. Sama-sama kesurupan nih. Nah terus aku tuh ngapain gue nyari dia gitu kan. Kayak ngapain gue nyari dia gitu. Terus
gue kan tidur kan. Gak iseng ya? Enggak, gue gak bisa. Enggak. Terus kayak kan aku tidur kan, bangun-bangun tuh udah ganti baju kayak gitu-gitu. Ya aku sih mikirnya kayak udahlah, terus kan aku mikirinnya kesehatanku ya. Kayak tiba-tiba suara hilang. Iya. Bener-bener kayak cuman gitu-gitu doang. Oke. Terus Karena bayangin, abis capek iya, kan ya? bayangin kan suara kayak gitu terus tiba-tiba kesurupan lagi, apa orang pada gak ketakutan kan? Iya. Suaranya kayak gitu. Itu suara berubah Fet. Suara kayak gitu. Terus aku tuh bingung kenapa. Nah itu tuh kebawa sampai ke Jakarta kayak gitu terus. Cuman ya aku waktu itu bener-bener namanya masih kecil juga, jadi nggak tahu kalau itu yang namanya kesurupan. Sampai akhirnya aku tahu itu kesurupan itu karena ada misa arwah. Di sekolah gitu, kayak exorcism gitu. Baru aku tahu, oh ini tuh kesurupan gitu. Ketempelan itu jatuhnya ketempelan apa kesurupan, Mbak? Kalau sampai ke Jakarta. Kesurupan sih itu jatuhnya. Oh, berarti Mbak Dis masih kesurupan dari sampai Jakarta? Iya. Hah? Sampai Jakarta. Oh, berarti awalnya kesurupan dulu, baru awalnya ketempelan. Tuh ketempelan dulu. Oh. Cuman kan aku nggak tahu ya, aku nggak ngerasain. Cuman kan aku ngerasanya pegel ya kan, aku mikirnya kan karya wisata. Jadi kalau pegel ya wajar gitu kan. Sampai akhirnya tuh kita barengan gitu semua. Jadi ada 6 anak lah. Itu tuh bener-bener ceritanya menyebar ke seluruh yayasan sekolah kita kan. Kayaknya. Iya, jadi sampai ini bener gak sih Mbak mitosnya yang satpam ngeliat? Iya. Itu benar. Beneran, satpamnya tuh ngeliat katanya. Nah, aku nggak ngerti deh ini tuh. Aduh, ini tuh beneran apa enggak, aku nggak tahu ya. Pokoknya salah satu, kita kan berenam yang kayak gitu. Nah, ini dari mana Mbak? Dari Jogja. Oh, dari Jogja. Kita dari Jogja nih, kita karya wisata ke Jogja. Baru aja tuh 2 hari ya kan udah kesurupan. Pulang tuh ke Jakarta. Nah, yang kesurupan tuh hanya 6 orang. Tapi salah satu orang itu badannya sekecil Ais. Tapi dia nggak bisa digotong. Tiba-tiba dia berat gitu. Digotongnya akhirnya sama 10 orang karena sama 1 orang nggak bisa. Gitu. Yang aku tuh bingung itu apa gitu. Iya. Sampai dia melihat Hanoman. Takut deh ininya. Iya. Yang satpamnya. Bukan, temen aku. Maksudnya satpamnya tiba-tiba gitu. Kaget. Habis tadi habis ngomongin satpam yang lihat. Terus satpamnya tuh katanya abis kejadian itu yang kayak misalnya aku kesurupan terus temen aku ngelihat Hanoman gitu-gitu. Satpamnya tuh melihat apa sih katanya kayak cewek ya katanya. Aku nggak tahu juga sih. Nggak ini. Katanya cewek terus intinya dia kayak marah lah sama kita gitu karena kita bandel gitu. Iya, harus kita dipulangin. Oh, terus dipulangin gimana, Mbak? Pokoknya salah satu dari penjaga sekolah tuh ada yang ke Jogja lagi. Oh, serius mulanginnya sampai ke sana kayak gitu. Berarti dia yang ketempelan maksudnya jadi bawa si ini ya hantunya. Iya, nggak ngerti dia tuh gimana naik kereta kali dia ya. Nggak ngerti. Gila ya. Gitu. Jadi kayak katanya harus dibalikin itu katanya ya. Iya. Enggak tahu juga. Lagian ngikut ya. Jadi nyasar ya. Nah, tapi kalau kayak gitu gimana sih ya? Kayak gitu gimana tuh, Dek? Kalau berat ya? Kalau berat. Yang berat 10 orang. Coba. Enggak, gue nanya nih, gue bukan nyerang Faris. Iya. Gue juga penasaran. Jadi kalau gue tahu ibu gue pasti bakal bingung aja gue mikirnya. Kenapa ya? Mungkin ketika semua orang mempercayai bahwa itu kesurupan, dia mentalnya udah ke bawah semua kali ya. Nah, setuju. Bisa jadi alam bawah sadar. Iya sih, benar. Semacam hipnotis. Berat terus semuanya jadi oh iya berat gitu kali. Iya. Kayak kesugesti gitu satu sama lain. Iya, itu setahu itu sama kayak hipnotis, Mbak. Makanya kan? Hipnotis kan ketika orang misalnya bisa jadi kuat tuh bisa jadi kuat karena apa ya? Doktrin gitu loh. Doktrin gitu dan wow, iya benar juga sih, benar. Takut kali ya awalnya. Jadi megangnya cuma dikit doang gitu. jadi ya 10 ya. Ini berat. Butuhnya 10. Padahal mah kalau pada berani butuhnya 2 aja cukup udah. Iya benar sih. Iya, tapi itu pertama kali Bandes kesurupan berarti. Iya, pertama kali banget ngalamin kejadian kayak gitu, sebelumnya enggak pernah. Nah, iya nih Fedrian juga punya fakta. Apa darah Jawa? Iya, jadi apa? Katanya ada darah, sebenarnya bukan darah apa ya? Di Jawa tuh ada darah. Keturunan darah gitu. Keturunan darah gitu, jadi dia lebih rentan ketempelan gitu. Iya, lebih sensitif gitu. Lebih sensitif gitu. Benar gak itu? Apa ya namanya lagi? Pernah dikasih tahu enggak? Enggak. Oh enggak apa ya? Tapi darah Jawa emang. Iya di gue pernah ngomong tapi sama katanya Bandes waktu itu sering cerita kayak sering dimimpiin kan iya, sama yang buyut ya. Sering banget sih itu. Sampai diajak jalan-jalan, tau nggak? Iya, diajak jalan-jalan, dikasih tahu di rumah ini tuh penunggunya apa aja, kayak gitu. Di mimpi. Dalam mimpi. Jadi didatengin eyang buyut. Wow. Serem banget nggak? Takut sih jujur. Itu kan salah satu ini ya
di rumah kita yang di Klaten tuh. Rumahnya Bimo sama rumahnya tante kita kan sebelahan gitu kan. Iya. Mandis katanya pernah dimimpiin gitu, katanya tuh. ditunjukin dikelilingin satu rumah gitu, setannya di mana aja, di rumah kamu di mana gitu-gitu. Nah, terus di rumahnya Bimo yang ditunjukin itu sama si Eyang itu tuh sama persis sama yang pernah gue lihat dulu. Jadi sama, wujudnya sama. Apa Mbak wujudnya? Nah, Ibu mau tahu? Mau tahu? Berani tuh. Mau balik lu Desember lu. Taruh alasan. Dulu tuh pernah lihat itu waktu abis mandi di rumahnya Bimo. Nah pas keluar kamar mandi itu tuh ada cowok lari gitu kan. Cowok itu tinggi. Aku kira papahnya dia ya. Kalau papahnya dia mah nggak masalah, kita pakai anduk ya kan. Tapi nggak mungkin lari juga. Kan nggak mungkin lari dong. Papa lari ya kan. Larinya jadi kan kalau misalnya kita keluar kamar mandi itu tuh kalau kita belok ke kanan tuh kamarnya Bimo dan itu nggak ada pintu, jadi jendela. Nah orang itu tuh lari dari depan pintu ke jendela. Nah kan aku langsung nengok kan ke kanan, loh nggak ada orang gitu. So aku langsung kayak papa deh gitu kan. Ternyata papa di rumah belakang. Nah yang aku lihat itu tuh tinggi, memang tinggi kayak kurus gitu. Terus pas aku dimimpiin sama Eyang Buyut, itu dia ngasih liatnya sama kayak gitu. Beneran sama? Sama yang kayak pernah aku lihat juga gitu loh. Ya itu percaya sih gue. Karena emang horor di sana. Jadi gue percaya. Nah yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin kayak Bandes tuh mikir kayak ini tuh beneran apa enggak sih gitu. Karena ada beberapa hal yang kita bisa kaitin ke fisik, tapi ada beberapa yang kita gak bisa kaitin sama akal sehat gitu kan. Iya bener. Itu yang bikin kayak kenapa ya gitu. Iya. Soalnya juga masih kental juga sih ya. Maksudnya di Indonesia khususnya ya. Gitu. Tapi Bu mau nanya nih Mbak, kalau pengalaman ketempelan atau kesurupan yang paling serem gitu loh dari Bandes? Yang paling serem? Oh ada pernah nih. Aku waktu itu, ini ntar suaranya berubah gak sih? ada soundnya gitu. Ternyata kalau masih serem juga sampai sekarang tiba-tiba berubah. Nah. Jadi tuh pernah aku waktu itu pas zaman kuliah nih. Gimana ya, waktu pas aku kuliah tuh aku nggak tahu yang namanya kita akan menemukan hal-hal di luar nalar yang lebih parah lagi gitu kan. Kalau di rumah pokoknya kan semenjak aku kesurupan itu aku jadi lebih sensitif kan. Kayak tiba-tiba di rumah tuh diliatin apa gitu-gitu. Nah yang aku tuh ini apa sih gitu, atau mungkin aku kecapean jadinya mimpi gitu kan. Nah pas aku pindah ke luar kota untuk kuliah itu tuh di situ aku baru tahu yang namanya ada dunia lain gitu. Baru aku ngerasa oh gue percaya gitu. Nah yang paling serem tuh ya, karena aku terkenal sama teman-teman aku tuh mereka tahu aku sensitif banget. Jadi waktu itu aku habis ngospekin anak 2012. Kan aku 2010 kan. So aku ngospekin nih anak 2012. Nah itu tuh kita ngospekinnya kayak di hutan untuk latihan tentara gitu. Ngaco sih emang ya kan. Di Bandung itu di Padalarang. Nah hutannya itu emang gelap banget karena memang jarang untuk buat latihan waktu itu. Terus pas aku ke situ kita lagi ngospekin anak-anak itu, satu temen aku tuh sok-sok galak ya kan. Padahal aslinya enggak. Terus dia ngomong, kok pada diem gitu. Kalau emang pada diem ngomong aja tuh sama pohon pisang di situ, ditunjuk sama dia. Tapi ini waktunya malam deh, jam 12 malam. Jam 12 jam 1 lah ya kan. Iya emang gitu. Emang kalian enggak ya? Bimo ya kan? So aku langsung kayak gitu kan. So aku enggak mau ngomong kasar kan, karena kan takut. Aku cuma gini, lu gimana sih? Aku cuma gitu kan. Oh iya lupa ada endes. Dia bilang gitu kan. Udah males banget nih gitu. Terus akhirnya aku udah positive thinking tuh di situ. Pokoknya nggak boleh bengong, nggak boleh capek kayak gitu-gitu. Udah nih besokannya kan acara udah selesai. Aku pulang karena aku tuh kalau di Bandung kemana-mana aku naik motor kan. Nah aku tuh naik motor dari Padalarang ke Jatinangor. Itu kayak sekitar 2 jam lah kesana naik motor. Nah terus malam itu tuh aku bilang ke temanku, kayaknya gue takut tidur sendiri deh. Gue nginep di kosan lu ya gitu. Kebetulan aku tuh teman-temanku cowok semua. Jadi aku nginepnya di kosan mereka kan. Yaudah nginep sini aja gitu. Udah nih. Aku nginep di situ, tidur rame-rame, kita bertiga. Yang pokoknya tuh yang satu kasur sama aku bertiga. Sisanya tuh di ujung-ujung itu. Nah, di samping kanan aku, samping kiri itu ada kamar mandi, depannya ada lemari. Gitu. Nah, terus pas aku itu tuh sebelum aku tidur ya,
memang badan aku tuh sakit semua. Cuman kan aku mikirnya tadi kan gue bawa motor 2 jam. Terus pas aku tidur, tiba-tiba pokoknya aku tidur nih karena aku capek banget. Aku kebangun, aku ngeliat jam, itu jam 2 malam kan. Oke. Wah jam 2 malam nih gitu. Aku tuh ngeliat di atas lemari kayak ada yang muter-muter tuh. Oke. Apaan tuh, kayak ada yang muter-muter lagi gitu. Nah badan aku tuh tiba-tiba gak bisa gerak. Itu kan ada ilmiahnya kan. Aku disitu mikir gini, ini mah gue capek gitu. Tapi sebenarnya gue takut. Ini mah capek gitu kan. Terus gak bisa nih gerak. Terus kayak aku tuh mau berusaha gerak ngambil handphone. Tiba-tiba tuh yang muter-muter di atas lemari itu, dia bergerak cepet banget tiba-tiba di atas muka aku. Oke. Perempuan gitu, tapi udah tua. Terus dia senyumnya tuh dari ujung kayak deket kuping sampai ke kuping lagi. Oke. Nah di situ tiba-tiba tangan aku tuh gerak, bangunin teman aku di sebelah kan. Temen aku bangun yang sebelah kiri nih. Terus dia bangun, terus dia gini, ih cantik gitu. Dia ngomong kayak gitu kan. Terus gini, cantik. Tapi tangan kanan aku tuh gak bisa gerak. Nah tangan kiriku tuh bisa gerak. Terus aku gini, ih bangun gitu kan. Cantik gitu-gitu. Nah yang lainnya tuh aku panggil-panggilin kan. Yang pada tidur aku panggil-panggilin, gak ada yang bangun. Cuman dia doang nih yang bangun bilang cantik gitu kan. Terus aku, nah cewek, merinding lagi. Terus si nenek-nenek itu ya, nenek-nenek itu tuh makin kayak senyumnya tuh jahat gitu, kayak kayak gitu. Tapi begini nah terus temen aku kan di sini kan, cantik banget gitu-gitu. Kan aku panik kan. Tiba-tiba aku tuh bisa gerak, aku langsung bangun, aku tabok-tabokin kan mukanya, mana yang cantik, mana gitu. Terus dia bilang, tadi kok udah hilang tadi cewek cantik itu tadi gitu. Terus ya mampus deh gue, aku langsung takut banget itu bener-bener. Itu kayaknya ketempelan aku terseram deh. Karena besokannya tuh teman-temanku kayak dia selalu didoain aja gitu. Langsung ada ketakutan mereka. Tapi itu kayak yang bener-bener kelihatan jelas ya Mbak? Jelas banget karena yang ngeliat bukan aku kan, berdua. Which dia tuh ngeliat tuh, maksudnya pas dibilang cantik-cantik tuh dia tahu, dia sadar, dia bilang, lah gue kira tadi lu sama temen lu gitu. Ya kan tapi kan depan muka kayak gini. Masa? Lah bego kan, itu kan dia di atas lu gitu kan. Gue kira, dia tuh bilang gue kira lu tuh bangunin gue sama dia. Gitu, dia tuh ngiranya aku tuh bangunin dia. Ngapain aku bangunin jam 2 pagi ya kan. Terus dia bilang tapi emang tadi cantik gitu. Oh yang dia lihat cantik, yang Bandes lihat enggak. Serem gitu. Jadi aku bilang berarti gue bukan halu kan gitu. Maksudnya aku bukan mimpi kan biasa aja kan ketempelan apa sih, rep-repan kan katanya capek. Halusinasi ya. Gini halusinasi berarti kan bukan gue doang gitu. Terus yang lainnya kayak ya udah. Nah udah tuh besokannya mulai ada bau-bau wangi lah. Terus jadi karena aku nggak gimana ya, karena mungkin aku juga abis pergi terus nggak berdoa kali ya. Terus besokannya tuh ada bau wangi, bau apa kayak gitu-gitulah. Tapi itu hilangnya gimana dong Mbak? Kalau gitu dibiarin aja ntar dia hilang sendiri. Iya, ya udahlah gitu. Ya udahlah gitu. Habis aku mau harus gimana kan aku bingung ya. Berarti sosok itu tuh yang kemungkinan ngikutin nempelin Bandes dalam beberapa hari itu. Beberapa hari. Iya. Berarti masih banyak nih gonta-ganti. Banyak banget. Shifting ya. Shifting ya. Ada shifting ya. Gak tahu sih, kata temen aku sih. Ada sih temen aku waktu itu kayak pernah kesurupan gitu. Dia kesurupan, aku lagi main ke tempat kosannya dia. Tiba-tiba dia nunjuk aku. Terus dia bilang kamu wangi gitu. Kan panik. Oh iya habis wangi look sekali ya. Ada kosan kan. Cuman tuh mungkin dia flirting kali. Bisa jadi sih. Ayo cewek kan, aku takut. Maksudnya bentuknya tuh bentuk cewek gitu. Maksudnya dia cewek gitu. Terus dia bilang wangi, aku mau ikut dia gitu kayak. Karena menurut dia katanya wanginya tuh manggil. Ya takut banget kan. Berarti kayak hantu kalau apa? Kita habis mandi. Kalau yang suka ngikutin gitu karena wanginya kali ya? Mungkin. Ini enggak tahu juga. Tapi yang suka apa nempel aja ya? Itu nempelnya di mana sih, Mbak? Maksudnya ada yang pernah tahu enggak? Kayak jauh apa di sini, beneran di sini apa gimana ya? Enggak tahu sih, enggak pernah ada yang ngasih tahu sih. Maksudnya nempel pernah. Mungkin deket aja gitu kali. Iya, mungkin deket aja kali ya. Ngikutin gitu ya di belakangnya gitu. Wow. Kayak kalau dia nempel di kaki kan nggak mungkin kan. Jangan nyeret aja. Jadi berat. Jadi mageran. Tidurannya. Kayak gitu, nggak tahu sih nempelnya gimana. Iya. Tapi kalau untuk kejadian yang pertama ya, itu serem sih. Itu serem. Maksudnya sih. Kan itu serem sih. Kalau misalkan sleep paralysis ya,
Itu kan yang ngalamin harusnya kan kita sendiri doang kan. Orang lain kan harusnya nggak bisa ngeliat apa yang kita lihat. Dan masalahnya juga Bandes kan posisinya abis itu sadar kan. Iya. Maksudnya sadar, maksudnya nggak kebangun gitu Lis. Maksudnya nggak kebangun kayak mimpi. Iya. Gitu. Dan temannya juga ngeliat gitu. Iya sih. Itu aneh sih. Itu mantep sih. Pokoknya antara itu kebetulan yang emang luar biasa. Jadi pas banget gitu sama temennya Bandes yang lagi ngigo. Bisa. Tapi kan itu harus kebetulannya luar biasa banget ya. Pas dibangunin ngigonya kan begitu. Harus kebetulan yang sangat-sangat luar biasa kita bisa mimpi bareng kan kalau kayak gitu. Iya sih, kentang sih. Salah satunya yang logis cuma itu doang, cuma kayaknya nggak mungkin juga sih. Jarang kita nggak usah nyari logisnya deh. Udah kayak udahlah. Susah kan. Kalau yang kayak gitu. Kalau yang kayak gitu aku percaya. Tapi kalau yang kayak misalnya Des di belakang lo ada ini, itu aku masih ragu sih. Oh iya. Gitu. Masih ragu, nggak tahu deh gitu. Karena nggak lihat sendiri kan. Iya sih, iya sama kayak Farid harus lihat sendiri nih. Waktu itu juga sempat main ini Mbak, Charlie di sini. Oh iya. Juga nggak datang juga gak kan ada. sama sekali. Gak ada kan? Sampai ditantangin. Jadi datang mungkin gak bisa bahasa Inggris nih. Apa? Gitu kan. Karena nggak ada waktu itu ditantanginnya suruh datang ke mimpi. Nah, terus kamu mimpi nggak? Enggak. Kiranya malu-malu ya Riz. Iya. Kayaknya karena disuruh kamu Dede, cewek itu malu-malu. Tapi Mbak, ini nggak tahu sih benar apa enggak ya. Jadi waktu itu kan ada teman Bimo juga yang dia bisa lihat gitulah. Kayak gitu terus videoin ruangan gitu, katanya di ruangannya Mais emang nggak ada, tapi di lorongnya pojok itu takut ada banget. apa tinggi gede, dia bilang dia nggak bisa deskripsiin itu perempuan atau laki-laki katanya. Katanya gitu. Dan dia tuh kata dia bilang udahlah nggak usah main-main kayak gitu. Terus bilang boleh nggak deskripsiin lagi tingginya. Terus pokoknya tingginya tuh hampir pokoknya tinggi banget deh. Seplafon. Tunggu, lorongnya tuh lorong kemana? Ke sana apa ke sana? Lorong pojok. Lorong pojok apa, sampai yang mau ke teras. Nah, kiri kanan. Di tengah di terasnya kali ya. Di Bimo, tengah iya, gitu. itu bos aku soalnya pernah lihat. Ih, Gue udah tahu nih, gue udah pasang proteksi udah pasti kayak gue pasti dikagetin nih sebelum ini. Sorry. Bener bener. Bos aku soalnya pernah lihat yang sama. Berarti 2 orang loh guys. Makanya. Iya, aku nggak kayak sengaja gitu. videoin, mau videoin Meska turu. Terus dia bilang maksud kamu kirim video ini apa? Dia bilang gitu kan. Itu Kak, aku mau ngirimin anjing-anjing. Aku takut banget dikiranya dia. Aku tuh kayak gitu. sengaja mau videoin gitu. Terus dia bilang, itu kok rumah kamu beneran berhantu ya? Dia bilang gitu. Karena kan aku sering cerita sama dia kan. Kebetulan dia adalah orang Jawa juga gitu. Terus aku sering cerita sama dia. Ternyata dia ngeliat tuh di pintu. Di pintunya Meska Turu itu yang warna coklat. Iya, situ katanya. Terus dia bilang boleh nggak description, dia bilang dia lagi sakit kondisinya, dia kalau ngeliat gitu takutnya iya, ntar takutnya tambah ya. ini. Pokoknya udahlah stop, pokoknya intinya kayak gitu. Nah itu kayaknya yang kurang baik lah intinya gitu ya. Ada ya, takut banget nih. Kayak gitu Mbak. Iya, Makanya itu doang sih. Tapi Bimo soalnya juga emang gangguan itu di kepala gitu. Oh iya. Iya kan itu kan tembok ini nih. Itu kan kepala aku kan di ujung. Iya. Di ujung di ujung jendela, di ujung pintu itu posisinya kasur aku. Nah, kepala aku tuh nempel sama tembok itu. Terus sering kenapa tuh? Sering banget kayak denger suara. Pernah waktu itu saut-sautan sama kakaknya Bimo. Jadi kakaknya Bimo itu malam sebelumnya denger suara cewek kayak bersenandung. Besokannya aku yang denger. Oke. Terus aku sama Bimo pernah mimpi bareng. Iya itu dia kan? Pernah cerita juga. Itu juga. Iya, Iya. ada pernah cerita kan itu. Aku udah ceritakan sama kamu ya. Iya, itu juga. Itu yang gitu cakar itu kan. Yang cakar itu benar-benar itu. Jadi yang cakar. ceritanya dimimpiin sama makhluk itu, terus di dalam mimpinya dicakar. Dicekek gitu, terus kayak dicakar gitu. Nah, anehnya nih ya, aku tuh pas melek, tangan aku tuh bukan megang leher, tapi megang begini. Megang apa tuh? Jadi nggak ada apa-apa. Jadi pas di mimpinya gitu. Tangannya lagi megang tangan hantunya. Itu aneh banget kan. Nah pas bangun Bandes masih posisi sama ya. Megang, tapi cuma nggak ada apa-apa ya. Gini, bukan megang gini. Kalau megang gini kan aku masih mikir gue nyakar diri gue sendiri gitu kan. Nah itu pas aku bangun tuh aku megangnya gini. Gitu. Nah aku cerita lah sama kakaknya Bimo kan. Nah pas banget tuh masnya Bimo cerita, oh iya Bimo tuh semalam juga mimpi gitu. Iya. Ya kan yang ceweknya lari ya ke sini. Ceweknya sih diem doang depan pintu. Oh iya. Ceweknya diem doang depan pintu. Cuma Bimonya lari. Gak tahu kenapa pas di mimpi itu tuh kayak kok dia kayak nggak boleh masuk situ ya gitu. Bimo lari gitu pas ini dia ketemu dia tuh bangun. Tapi bangun tuh masih di mimpi lagi Mbak.
Jadi kayak 2 kali mimpi gitu. 2 kali mimpi, Terus iya. pas bangun masih di mimpi, lah ini masih mimpi. Ayo bangun. Gue bangun, ternyata tidur belum ada 30 menit. Gila, 30 menit. Belum ada Dan 30 menit. kalau itu gila. aku anehnya apa pas bangun jam 8 pagi. Aku tidur jam 2 kan. Aku bangun, aku sempat kebangun, megang tangan itu kan, tidur lagi di mimpi yang sama lagi, bangun lagi udah jam 8 pagi kan aneh. Cepet banget. Perasaan kayak barunya tidur. Tapi capek gak sih Mbak kalau kayak gitu Mbak? Capek sih. Capek kan? Cuman kayak aku kan tunjukin ke ayah juga kan. Kayak ini ada cakar gini gitu kan. Terus kamu kali nyakar diri sendiri. Enggak, aku bilang kalau misalnya aku nyakar diri sendiri kan aku nggak mungkin. Aku pasti megangnya kulit kan. Ya udahlah akhirnya kayak didoain segala macam gitu sih. Tapi itu yang benar-benar bukti fisik untuk ini ya. Tapi penasaran deh. Tapi papa mamanya Bada sama Faris percaya sama begituan nggak? Percaya. Sih mereka ada. Kalau lu? Gua nggak begitu. Tapi takut ya. Iya. Tapi takut. Ya tapi kan pernah kejadian bapak lu yang Iya tapi nggak maksudnya biasa aja gitu, mungkin orang zaman dulu kan. Tapi percaya maksudnya. Iya, kalau belum percaya tapi nggak takut ya. Tapi Oh nggak iya takut. sama, nggak takut kayak juga gua. rata-rata. Maksudnya nggak bapak juga rata-rata nggak takut gitu. loh. Iya. Heeh. Nah Ais tuh tipikal yang nggak takut, makanya aku seneng. Kalau itu kan tadi udah ini ya dari ketempelan pertama, ketempelan paling serem gitu. Tapi ketempelan tuh bisa pindah gak sih? Misalkan, Itu kan dia. Bandes ketempelan terus pindah gitu ke Lu misalnya. tangan gue. Contoh doang. Saya tadi baru lihat lo ya gue nih. Iya. Oh iya ini baru lihat lu ya Gawat. Kita beda darah sendiri nih. Bisa gak tuh? Apa? Pindah gitu, jadi dipindah aja. Nggak tahu ya. Sebenarnya nggak gini sih. Sebenarnya bisa mungkin, tapi ini kan aku nggak tahu ini bener apa enggak. Kayaknya sih bisa karena kalau aku bisa ngomong gitu, aku maksudnya bisa bilang bisa karena aku ngelihat sendiri aja gitu. Jadi pas waktu aku pernah ketempelan, terus ditolongin sama temen aku yang bisa gitu. Terus tiba-tiba temenku yang megangin badan aku tuh kayak uratnya timbul gitu. Terus tiba-tiba pindah ke dia. Nah aku tuh ngerasa kayak pindah. Itu tuh taunya karena ngelihat uratnya keluar, tapi uratnya itu tuh keluarnya bukannya satu tangan gitu ya, cuman kayak crut dikit gitu. Itu apa dia kejang ya? Kaget. Asam urat. Apa dia keram? Tapi dia tuh bilang kayak kesetrum gitu. Oh, berarti benar kelupaan. Tapi kayaknya itu ceritanya lebih serem dah. Apa? Yang ketempelan itu. Yang mana, Dek? Yang di apartemen. Oh iya. Itu kayaknya lebih ekstrim. Itu yang paling ekstrim. Itu paling ekstrim. Dari awal tuh. Dek, capek banget. Itu tempat. Bimo. Ini ntar tanggung jawab ya kalau ada yang serem-serem. Karena ini clickbaitnya. Oh ini clickbaitnya ya. Oke boleh. Ketempelan berapa lama tuh? Iya. Oh iya ya benar. Siapa tahu nanti malam lu diliatin. Jadi tuh ya kan dulu aku ngekos pindah-pindah nih ngekosnya karena gimana ya, aku tuh waktu ngekos itu kayak kan kampusnya kan memang di Jatinangor, ibaratnya kayak di kaki gunung lah gitu. Nah di mana budaya kita kan beda banget nih sama budaya Jawa Barat gitu, yang aku tuh juga nggak tahu itu di sana gimana gitu. Nah terus karena aku masih mahasiswa baru, aku juga dapat kosannya tuh lumayan yang wow gitu ya. Kalau kalian pernah denger jembatan cincin, aku ngekos di bawah jembatan itu. Gitu, bukan di bawah sih, jadi jembatan turun dikit, nah itu kosan aku tuh di situ. Jadi bener-bener kalau aku mau keluar kosan itu tuh sebelah kirinya udah jembatan cincin itu kan. Nah di bawah jembatan cincin itu tuh banyak kuburan. Terus mitos itu kan banyak cerita-cerita sejarah kan sebenarnya. Jembatan itu bekas rel kereta, ada yang pernah bunuh diri, yang kayak gitu-gitulah. Nah tapi awalnya tuh aku nggak tahu cerita itu gitu, sampai akhirnya aku dikasih tahu teman-teman. Dan aku mulai mengalami hal-hal yang tidak wajar lah di situ. Kayak tiba-tiba ntar kalau malam ada yang kayak gitu-gitu ya kan di belakang jendela. Cuman aku pikir tetangga kali kan. Tapi kok tetangga kayak gitu. Sampai kita mengalami yang dikerjain sama orang, bukan orang, dikerjain hantu menggoreng telur. Itu aneh banget. Aku udah denger gak sih? Udah cerita gak sih sama Ade? Itu tapi benar ada telurnya gak? Gak ada Bimo, itu beneran terngakak di dunia. Aku sampai bener-bener ngakak sama temen aku. Kita bukannya takut, kita ngakak. Gara-gara itu kan lagi bulan puasa. Nah
kamar aku itu, ini tuh sebenarnya kayaknya ini biangnya deh kayaknya. Sampai akhirnya aku diikutin ya. Aku lagi di ruang tamu. Nah kalau aku keluar ruang tamu gitu, sebelahnya tuh udah dapur umum. Oke. Buat anak-anak di depan kosan gitu kan. Karena aku tuh bentuknya rumah bukan kosan. Nah aku tuh lagi nonton Powerpuff Girl sama temen aku nih berdua jam 1 malam. Kita nonton lah, ketawa-tawa. Terus kan aku bilang nanti abis ini gue masakin sahur ya. Kata temen aku bilang gitu. Iya gitu kan. Gak lama abis tuh ngomong, kita dengar orang goreng telur kalau digoreng masukin minyak bunyi kan. Iya kan. Terus gini, aku bilang sama dia, Nis ada yang goreng telur. Aku bilang gitu kan. Terus kata dia, terus dia ngomong gini, iya lapar lagi gue. Kata dia gitu kan. Ya udah ntar abis ini jam 3-an gue gorengin. Aku bilang gitu. Iya itu kayaknya Bu Yeni deh. Bu Yeni tuh ibu kosan kita. Iya deh kayaknya Bu Yeni. Kita kan bertiga di rumah itu, yang satu udah tidur tuh. Karena yang puasa tuh si temen aku Nisa doang. Terus tiba-tiba dia tuh kayak ngangkat telurnya udah mateng di sisi itu kan bunyi semua kan. Baunya tuh kecium sampai ke dalam. Ada baunya. Ada baunya. Terus habis itu gini, Nis kayaknya udah 5 ya dek goreng telurnya. Gue bilang gitu kan. Terus kata Nisa, iya ya gitu kan. Coba kita hitung yuk gitu. Terus kita ngitung itu beberapa kali. Itu berapa kali ya telurnya itu karena goreng berhenti gitu. Akhirnya aku sama Nisa penasaran dong. Coba buka pintunya dikit gitu. Jadi pintunya itu tuh gak terlalu nutup, gak terlalu rapet. Kebuka dikit ya kayak lemarinya Ais gitu kan. Coba buka gitu. Pas kita buka suaranya berhenti. Lah udah kelar gitu kan. Terus lu berani gak? Enggak. Dia bilang gitu kan. Ya gue juga gak berani kan. Akhirnya kita tutup dikit lagi kan. Dia mulai menggoreng lagi tuh. Coba, terus aku bilang coba hitung deh udah berapa deh gitu. Udah 22, gue udah gregetan kata dia gitu kan. Udah telur. Buset. Buat si keluarga siapa? Itu aja anak kosan gak nyampe 22 kan. Terus Nisa bilang gue udah gregetan gitu. Terus yaudah ayo intip ayo gue berani gitu. Udah kita keluar, kita belok ke dapurnya lagi direnov. Panik gak tuh? Gila. Gue langsung kayak Nis ini tanah apa dah gitu kan, kok kayak gini sih gitu. Kayaknya ini kayak karena kita anak baru deh, jadi kita dikerjain kayak gitu kan. Iya mungkin. Udah akhirnya beradaptasi lah di situ. Kita tuh ngakak sebenarnya. Nah kayaknya mungkin dia marah kali. Maksudnya penunggu di situ kayak marah deh sama aku sama Nisa gitu kan. Kita pindah kosan, kita ditakutin. Kita pindah kosan lagi, kita ditakutin lagi. Jadi selama beberapa tahun aku ngekos, aku pindah-pindah setiap beberapa bulan. Itu udah berapa kali Mbak? Kurang lebih berarti udah berapa belas kali ya aku pindah kosan. Kayak lupa deh. Sampai temen aku, gila lu nomaden banget, kayak musafir gitu kan. Karena aku pindah-pindah, karena aku ketakutan. Dan aku tuh selalu sama si Nisa ini. Terus awalnya tuh Nisa bilang, Des gue tuh curiga deh, kayaknya yang ikut lu tuh selalu sama. Dia maksudnya bentuk yang sama. Kayak dia bilang itu. Karena yang kita lihat tuh lagi-lagi perempuan. Karena kita berdua ngelihatnya gitu. Karena yang kita lihat tuh perempuan gitu. Terus kayak iya juga ya gitu kan. Ini Nisanya juga ketempelan? Enggak, tapi Nisa tuh jadi ngelihat gitu. Jadi gak sengaja ngelihat gitu kan. Sedangkan aku tuh sering gitu. Terus sampai akhirnya waktu itu kita pindah kosan berdua. Cuman kamar kita tuh pisah. Aku depan-depanan sama dia. Suatu hari ada kita lagi pesen makan. AA-nya datang nih nganterin kan mie rebus. Terus dia tuh nganterin, biasanya tuh dia nongkrong dulu, kayak teh bagi MP3 dong teh, kayak gitu-gitu kan. Gila gak tuh? Iya gitu. Teh bagi MP3 dong. Nisa tuh suka ngasih nih lagu apa gitu-gitu kan. Tiba-tiba ini dia datang, dia bergetar tuh megang nampan. Terus dia bilang, teh cepet bayar teh, ayah culi gerak-gerak gitu kan. Ih kenapa nih orang? Terus aku langsung tahu kan culi itu apa. Adek tahu kan culi apa? Nah culi? Candy jumping. Poci. Nah gitu kan. Itu orang teh gerak-gerak teh bayar. Ih kenapa gitu. Ayah culi. Mampus gue ada culi gitu kan. Aku langsung ke kamar ngambil buku-buku, handphone semua. Terus Nisa gini, Des kenapa gitu? Udah diam. Kenapa? Gue bisa meninggal nih dia kayak gitu. Kenapa gitu? Udah diam. Terus dia kayak, iya nih. Dia udah bayar, dia masuk lah tuh. Aku masuk ke kamar dia. Udah ya masuk ke kamar lu aja. Gue nggak mau di kamar gue. Aku langsung gitu kan. Udah, aku tuh inget banget itu mau UAS. Jadi aku lagi belajar ngafalin kosakata gitu kan. Nisa tuh makan tapi nangis.
Terus dia bilang kayaknya gue udah gak kuat ya di kosan ini kayak gitu. Lu kenapa? Gue bilang gitu kan. Lu tadi gak lihat? Dia bilang apaan gitu. Di belakang lu ada yang terbang lu gak lihat? Enggak. Aku langsung demi apa sih? Ini aja merinding dia. Iya tuh ada yang terbang demi Allah. Dia gitu. Udah besok kita pindah. Besok kita cari kosan. Aku langsung kayak gitu dong. Udah kita bener-bener cari kosan. Akhirnya kita misah. Dia di kosan Putri adalah aku di apartemen. Karena motor aku hilang kan. Dan aku di apartemen tuh. Aku ngerasa kayak I get back my old life nih kayak gini kan. Anjay nih enak nih kan gitu. Sendirian di apartemen modern gitu kan. Terus karena di sana tuh apartemen masih rare banget. Akhirnya aku di situ terus aku kayak aduh enak banget nih tinggal sendirian gitu. Sampai suatu hari ada pacarnya temenku nginep di rumah di situ. Terus dia itu pas tidur pagi-pagi dia bangunin aku, kak, bilang, kenapa? Aku mimpi kak gitu. Kenapa? Ada cewek baju merah di jendela. Dia bilang, kenapa gitu? Dia cuma nunjuk-nunjuk ke Endes, terus dia marah banget gitu kak. Kenapa ya kak? Terus aku bilang, aneh banget ini cewek dimimpiin. Tumben-tumbenan soalnya si cewek ini tuh nggak terlalu sensitif sebenarnya. Terus kayak kok bisa mimpiin dia ya gitu. Mulai dari situ itu udah kayak film horor tau nggak? Yang tau kan film horor yang kalau abis ada setan muncul hawanya langsung beda. Iya. Kayak gelap. Siapa yang aku telepon? Nisa dong ya kan. Nisa nginep enggak? Gue takut nih gitu. Ya udah gue nginep deh ke sono gitu. Kenal lagi dia. Dia nginep nih. Terus dia bilang, lu udah mau kena nggak? Gue mau sholat dong. Dia gitu kan. Ada itu ada di lemari gitu. Dia sholat. Nah kasur aku, udah aku ceritain kan yang ini deh. Itu kasurku, aku tuh di atas, Nisa tuh di lantai kan. Sholat lah dia. Terus dia bilang kalau lu takut kita berdoa aja. Gua sholat, lu rosario. Ya udah, aku rosario tuh. Terus pas aku lagi rosario, entah kenapa itu si Nisa tuh bergerak, ya kan. Tapi bergeraknya tuh mencurigakan. Aku tuh bener-bener kayak patung jadinya kayak gitu karena di sudut mata aku dia tuh tangan, bayangin dong mukenanya warna putih ya kan. Dia begini sambil komat-kamit. Terus aku nengok gini, ih kok gitu sih si Nisa sholatnya gitu. Dia gak pernah kayak gitu. Terus aku panggil Nis gitu kan. Aku bisik-bisik dek gitu. Terus dia nengoknya gini set gitu pakai mukena, bayangin. Iya. Terus tangannya begini melotot. Kayak nyembah ya. Tangannya kayak nyembah gitu kan. Tangannya ke atas terus kepalanya ke atas juga. Kepalanya ke atas gini. Pas gue panggil dia nengoknya gini set gitu kan. Jah kenapa dia? Lu ngapain? Terus dia ngomong gini, sholat. Terus dia balik lagi ke atas. Mampus enggak? Gue gini, ini sahabat gue mau berubah nih. Kalau sampai dia berubah, gue lompat nih beneran. Gue udah panik banget. Terus abis itu gini, terus kan langsung panik kan. Berdoa makin kenceng kan. Terus tiba-tiba Nisa gini, alhamdulillah, assalamualaikum gitu-gitu kan. Terus gini, Nis, lu ngapain sih kayak gitu tadi gitu kan? Apaan sih gitu? Kita jadi berantem. Kayaknya kayak, iya tadi tuh lu gini-gini. Enggak, dia bilang gitu kan. Tiba-tiba itu kamar Bandes. Ada suara teriakan cewek kenceng banget tapi di kamar doang. Sampai kuping kita tuh kayak aduh sampai kayak gitu kan. Karena dia teriaknya kayak cewek yang kalau kejambret gitu loh. Iya. Terus yang gitulah melengking cewek-cewek cantik kan. Terus aku kan langsung kayak kenapa nih gitu. Kita tuh kayak kuping kita kayak ketusuk gitu. Si Nisa dari bawah lompat lah dia naik ke atas. Des gak mau, takut banget dia bilang gitu. Terus abis itu gini, iya sabar udah ini. Terus dia ngomong jendela tutup. Kan aku kan takut banget kan. Kayak anjir gue harus bangun dari kasur terus giniin tangan gue ke jendela. Kalau ada yang nangkep gimana di otak aku gitu. Dengan bodohnya kita berdua kan cewek-cewek, kita giniin doang gordengnya. Set, udah kita duduk lagi tuh. Tutup. Set gitu doang kan. Gak mau, takut banget gitu. Itu tuh masih jam 10. Jam 10 malam loh. Iya. Terus tiba-tiba kacanya di itu tuh gue kayak mampus dalam hati gue. Terus itu satu malam tuh mau. Terus kayak lantai 12. Kebayang gak? Atasnya 13 Wet. Iya. Terus kayak siapa yang ngetok kaca itu 3 kali kan. Akhirnya kita menangis-nangis nelfon satpam. Ya udah akhirnya kita dijemput. Besokannya aku panggil temanku yang bisa kayak gitu. Dipanggil lah sama dia. Siapa nih ya sebenarnya gangguin terus gitu kan. Sampai akhirnya teman aku nyerah. Kita akhirnya pergi ke daerah Sumedang untuk jemput sepupunya yang emang bener-bener asli orang situ gitu. Ya udah akhirnya aku bawa ke apartemen. Aku tunggu. Itu bener-bener aku tunggu. Pokoknya 1 hari ini lu harus dapet. Aku bilang itu gue gak mau tahu. Pokoknya gue harus tahu ini siapa. Maksudnya ngapain dia kayak gitu loh. Gangguin kita gitu. Tiba-tiba laki-laki ini kesurupan menjadi
cewek Belanda gitu. Aduh. Cewek Belanda gitu. Terus dia ngomong pakai bahasa Belanda gitu-gitu. Sampai akhirnya dia sadar, terus dia nanya ke aku, "Kak, teteh di sini dari tahun berapa?" gitu. 2010, sedangkan itu udah 2014 kan. 2010 aku bilang gitu. Iya teh, soalnya dia ngikut dari 2010. Buset. Dari sudah 4 tahun bro. 4 tahun. Terus aku tanya dong, maksudnya dia apa gitu. Dan dia tuh katanya, dia tuh bilang kalau sebenarnya tuh aku tahu keberadaan dia, tapi aku denial kan. Kayak bodo amat. Sebenarnya aku tahu, tapi aku bodo amat gitu. Karena kan aku sudah sebodo amat itu kan. Terus dia tuh jadinya marah. Karena dia marah, dia mengganggu semuanya termasuk aku. Terus kenapa dia ngincer aku? Katanya mukanya tuh mirip aku. Dan dia itu pengen tukeran badan gitu loh. Jadi kayak insidious kan. Kayak gitu, itu pengen tukeran. Jadi aku yang ditaruh sana, dia yang di bumi gitu. Berarti dia sering lewat mimpi nggak kayak kok? Sering banget. Komunikasi. Sering banget, makanya ternyata teman-teman aku kan, jadi sebelum kejadian itu puncak-puncaknya itu tuh seringlah teman-teman aku di kampus tuh yang pada bisa-bisa gitu. Dia sering bilang, "Des, kok kayak ada cewek pakai baju merah terus ya ngikutin lu, siapa ya?" gitu. Dia pakai baju merah gitu loh. Sampai temanku tuh nggak mau ngasih tahu namanya. Karena ntar misalnya aku cerita nih ke kalian, sekalian Dia nyebut, ini ya kan? Tapi dia masih datang sekarang sih, gitu. Apa? Udah Sampai sekarang udah enggak kan? Ini ada nih. Aduh, Enggak ada. Jauh lagi. Enggak ada sih. Maksudnya udah diusir apa gimana nih? Udah diusir sih waktu itu, kayak dikasih tahu lu udah beda gitu. Oh, tapi udah maksudnya dia juga enggak bisa. Tapi dia bisa ngikut tapi Jakarta emang. Enggak, Nah, karena kalau aku pulang ke sini hidupku sangat tenang. Nggak ada dia tuh enak banget gitu. Tapi kalau aku pulang juga dia bukan sih? Nah nggak tahu itu mau, aku udah nggak pernah nyari tahu sih. Tapi aku mikirnya kayaknya apa dia gue ketawain ya, dia marah gitu kan. Tapi katanya karena dia itu nggak sengaja lewat ngelihat aku, dia ngerasa dia mirip. Aduh, cuma sengaja lewat itu, Fred. Gitu, makanya itu kan Coba takut. bayangin. Gue kayak gitu. Dia Cuma- kayak marah lah intinya gitu. Mungkin cuma karena Bandes sensitif juga kali ya. Mungkin Jadi kali nggak ya. semua orang yang lewat bisa ditempel juga kali. Iya, dia kayak tahu gitu. Lu pasti tahu ada gue, tapi lu selalu menolak gitu. Ya iyalah. Kalau Chris Hemsworth gue ambil. Berarti puncaknya itu pas di itu yang sama Nisa itu. Iya, itu Itu puncaknya sekalian akhirnya. endingnya juga. Iya, sekalian endingnya akhirnya ketahuan kan. Aku langsung pulang ke Jakarta, abis itu langsung bilang ke ayah kayak ternyata selama ini, karena sampai aku KKN kan aku digangguin juga kan. Gila Gitu. itu Fred cuma Gila. sekedar lewat mirip Fred. Iya loh. Tanya. Coba Sampai 4 tahun. Iya, sampai digambarin loh sama temen aku, Oh, bentuknya digambarin. Ada. Hah, ada seriusan. Ada. Nanti mau aku kasih. Ada. Coba yang edit. gue bro. Sebenarnya jatah lu sih, Pak. Ada. Ada waktu itu digambarin. Tapi sama yang lewat ya? Kirain sama yang goreng telur. Sama yang marah. lewat ya. Kayaknya kita tuh mikirnya kayaknya itu deh gitu. Maksudnya awal mulanya dia nggak sengaja mungkin ya kan. Dia pengen ngasih tahu keberadaannya dengan cara mengganggu kayak gitu loh. Kita mikirnya gitu, kayaknya itu deh gitu. Karena si telur itu kan kita ketawain kan soalnya kayak aduh ngakak banget Taunya gitu di zaman Belanda Iya, telur mungkin dia- sakral ya. kan. Coy. Dulu dia emang koki. Taunya chef. Aduh, jadi takut nih, maaf. Jadi sebenarnya kita tadi nanya dulu masih diikutin gak gitu. Aku nggak tahu sih. Tapi berarti Nggak temennya Bandes tahu namanya dia. tahu, cuma dia yang tahu. Boleh di-spill Iya. gak sih? Asal jangan. Dia tuh Bandes nggak mau nggak ngasih tahu. tahu Jangan. Nama ini. nama si Nama perempuan perempuan. itu, dia ngasih Tapi, tahu ada namanya. Katanya temennya kan tadi nggak dikasih tahu kan, biar nanti kalau Bandes cerita dia nggak nongol lagi. Iya, Tapi jadi bener ya, merinding gue lagi, pikir Fred. kalau misalkan disebut namanya bisa. Iya. Iya, tapi Ini kan. kalau tadi kita ceritain kayak gini gak nongol kan? Ya enggak. Saya enggak sih. Harusnya sih enggak ya, tapi kalau aku yang cerita kan nggak tahu. Iya. Nggak tahu dah aku. Tapi Iya, dia tuh bener-bener. nggak mau ngasih tahu namanya gitu, mau karena dia bilang kalau misalnya nanti gua kasih tahu namanya ke lu, nanti kalau lu nggak sengaja ngebatin Iya apa sih. yang lagi inget atau nyebut, nanti Iya. dia ganggu lagi Bener. gitu. Iya, benar-benar. Jadi yang sering didatengin ya temen aku. Oh iya, Kasihan banget oh, sih. dia berkorban ya. Iya, baik itu, banget. bukan. Bukan ada cowok gitu. Oh, gitu. Yang pinter itu. Yang pinter itu kasihan sih. Dia sering cerita sih jadinya. Iya nih lagi didatengin Oh, gitu. iya? Bawa payung. Pokoknya kalau ada yang bawa payung tuh dia ingat itu dia Itu gitu. masih Dia ngelihat
gitu, Dia ada yang bawa ngeliat. payung gitu. Soalnya memang waktu pas yang itu deh, yang malam puncak itu, ya kan, itu dia datang dengan wujudnya. Bawa payung. Jadi kan Dari aku kan kacanya. aku kan berlima. Yang 3 ini cowok bisa ngelihat, aku sama Nisa kan. Nah yang 1 itu diliatin wujud aslinya pas dia meninggal yang mukanya hancur. Yang 2-nya lagi dilihat wujud cantiknya gitu. Berarti masih ada di Bandung ya? Maksudnya masih Ada sana di ya? situ, Gitu di ya, jembatan itu kayaknya. Coba aja Ki ke sana. Tapi gimana Is? Nah ini lu Tuh deh. gimana tuh, gue juga bingung jelasinnya. Ya kan. Cuma kalau yang apa ya, menurut gue yang ini udah sulit dijelasin juga sih. Maksudnya percaya nggak percaya, karena Betul. yang ngerasain juga 2 orang, Fet. Iya. Gitu sih, sampai pindah kosan juga berkali-kali. Dan akhirnya juga setelah ketahuan pengganggunya itu juga udah lepas kan, maksudnya Iya. nggak ada yang gangguin lagi gitu loh. Kayak Iya gitu. Itu sih yang bikin kayak beneran ada ya gitu, kayak gitu. Karena kan sebenarnya nggak percaya kan. Mungkin Iya Faris sih. harus gitu dulu. Kayaknya Dede, lu mau nggak gue kirimin? Boleh. Tapi dia mau. Dia tuh Apalagi memang ntar mau namanya coba sebenarnya. Itu dia. Aku juga penasaran sih namanya siapa Ya, sebenarnya soalnya. kalau masih bisa ditolong mah gue mau. Oh, Ya. ada ini, ada yang jagain gitu. Iya, misalkan kayak dikenalin tapi ntar bisa gue usir lagi hantunya, ya boleh. Oh. Jangan sampai ngikut selamanya anjir. Emang kenapa lu takut? Iya juga lah, kalau ternyata ada dan mengganggunya ekstrim kan males juga. Ya udah atau nggak gini, lu tidur di kamar gue tidur di kamar lo. Waktu itu aku tidur di kamar Bandes waktu Terus? acara ini Bandes, acara adat. Oh iya, nggak ada terus? apa-apa. Nggak ada Sendiri, apa-apa. sendiri. Sendiri dia. Palanya Faris nggak di Oh, Lu pala lu di jendela. Cobain tapi. sensitifan kali ya. Iya, Kayaknya iya. deh. Kayaknya sensitif emang ya. karena dia suka mengganggu orang yang lebih sensitif aja kali ya. Biasanya sih gitu. Iya, untungnya nggak sensitif juga sih kita Iya, enggak iya, mungkin ya. Mm-mm. Ya kan, cuma sekedar ya udahlah, mungkin digangguin juga. Lu yang pernah digedor juga cuma itu doang kan, nggak pernah lagi. Mungkin Tapi one day mau Bandes enggak lah. sekarang masih sering digangguin atau udah enggak? masih, tapi kan kayak yang ya udahlah gitu. Kayak masih wajar kok, nggak se ekstrim yang waktu itu gitu. Nggak se ekstrim kalau di luar kota sih sebenarnya. Kalau di sini ya, kalau misalnya di Jakarta gitu-gitu tuh nggak se ekstrim kalau aku keluar kota gitu. Luar Intinya kota mana aja atau keluar kota mana aja. Intinya tuh aku nggak bisa kalau aku tuh ke daerah yang Belum gunung. Oke. Tapi kalau ke pantai aku nggak pernah diapa-apain. Kayak nggak pernah gitu. Tapi kalau aku ke gunung kayak daerah-daerah tinggi gitu ya, Puncak, Bandung, terus apa namanya Bogor yang tinggi-tinggi lah, itu pasti ada aja dah gitu. Pasti ada mimpi Heeh. atau gangguan. Entah dikit ya. mimpi, entar diliatin kayak gitu. Cuman kan makin kesini kayak ya udah deh gitu, Iya sih. kayak Iya, gitu. Tapi kalau di pantai enggak. Pas di Bali pernah sekali, tapi udah gitu. Iya, intinya ketempelannya atau kesurupan yang paling gila di Bandung tadi ya. Iya. Itu ekstrim Iya. banget sih. Ekstrim. Salah Kayak satu berarti cerita kalian harus terekstrim. cobain. Kita Itu kayak Enggak lah. kayak Insidious in real life aja. Tapi lebih parah. Enggak, gue sih kayaknya favorit momen gue sih. Kalau itu yang ini deh, yang Nisanya berdoa. Iya, Itu itu Iya, bener. itu gila. Itu gila. Kalian sih. pernah nonton Munafik? Pernah yang Nah, pertama. kayak Iya. gitu. Yang pertama, coba bayangin nggak? Ceweknya bersiul madep gitu. Nah, muka Nisa kayak gitu. Iya. Gimana sumpah enggak? itu. Panik kan? Pokoknya kalau udah apa ya, kesurupan atau melakukan hal yang menyelenehkan agama ya, maksudnya adat lagi berdoa ya, itu menurut gue creepy sih. Gitu loh. Bener-bener. Masalahnya kita lagi berdoa kan di momen itu gitu. Yes, bener banget. Kayak Gila. gitu. Mantep sih Fet ya. Gila sih. Gila. Pokoknya intinya Apa? kalau setan lagi goreng telur jangan diketawain. Jangan diketawain. Dibiarin aja sampai Dibiarin. selesai. Tapi hitung dulu. Hitung dulu. Kalau Dua-dua jumlahnya nih. nggak normal baru udah. Iya, tapi dua-dua emang ada apa? Enggak ada sih sebenarnya, lagi top Makanya. aja kan maksudnya. Gak ada kan? Itu terkocak sedunia sih kayaknya. Kayak karena kita jadi kayak, gitu. Gila, tapi 22 Iya. telur, maksudnya dengerin orang masak 22 telur gitu. Iya, sampai tuh Powerpuff Girl kelar. Kita gak tonton, ya kan? Iya sih. Gila. Oke lah ya. Ini Aduh. udah berapa nih Fet durasi ya? Ya lah, masih 40-50 lah ya. Iya, Masih iya. aman lah. Nah, gimana Is? Ada tanggapan terakhir Is terkait ini Iya atau deh, gimana deh? Nggak ada sih. Gak ada ya? Ya kalau yang cerita tadi nggak ada logisnya sebenarnya. Karena Iya yang sih. ngalamin udah 5 orang. Iya, iya. Dan apa ya, semua orang tuh mendeskripsikan hal yang sama. Padahal
mungkin orang yang deskripsiin itu nggak kenal satu sama lain ya. Tapi deskripsinya bisa sama kayak temennya Bandes yang dimimpiin ceweknya nunjuk-nunjuk. Itu dia kenal nggak sama yang pinter itu? Enggak. Ya, makanya kan. Nggak kenal gitu kan. Tapi bisa sama gitu cewek berbaju merah. Iya betul. Yes, gitu. Gila. Lu Bet, udah lah, lu 100% percaya ya. Udah nangis Udah nggak usah di makin percaya ya. Iya. Itu nggak usah ditanya ya. Iyalah. Kalau Bimo sih ya percayalah kalau itu mah. Kalau misalnya kalau ngalamin, biasanya kalau ngalamin udah sampai kayak gitu mah udah pasti percaya. Apalagi kan juga bener kata Ais juga kan, dimana yang misalnya satu wujud tuh dilihat sama beberapa orang yang Bandes juga nggak kenal gitu. Itu kayaknya udah pasti bener sih gitu loh. Soalnya itu cuma Bandes doang gitu, masih oh mungkin lagi capek atau halusinasi gitu. Gitu sih. Gila ya. Iya. Tapi itu dari semua ketempelan berapa persen itu dari cerita yang tadi? berapa persen apanya? Cerita ketempelannya atau masih banyak gitu? Bisa jadi itu kayaknya hanya itu kayak cuman 20% kali ya. Ngantep nggak tuh? Tapi masih pengen nanya Bim kayak kan maksudnya maaf ya Mbak kan cewek yang datang bulan lebih gampang. Maksudnya pernah nggak kayak dapat pas lagi? Pernah banget lah kayak gitu-gitu, sering. Itu yang bikin seringnya itu lah pasti. Lebih wangi kali ya, dianggap hantunya ya. Betul. Karena kan katanya kalau ke gunung juga nggak boleh kan lagi. Iya, benar banget. Kalau gunung ke tempat-tempat itulah pokoknya. Yes. Rumah Klaten juga kayak seru ditunjuk-tunjukin. Udah ditunjukin ya. Benar ya. Dia mau ke sana ya? Belum. Dia belum nih. Gitu. Oke lah ya. Ini menarik ya untuk cerita horornya. Mungkin kalau seandainya nanti komennya juga menarik ya, harusnya sih menarik sih. Iya dong. Kalau horor masih banyak yang komen. Pasti ya. Udah cerita masa lalu. Pasti ada yang minta Bandes datang lagi ceritain. Atau kita bisa. Karena masih banyak banget. Ini sih ya, dimasukin di noise live ya. Jangan dong, mau malu banget. Jadi ngomongnya tuh live. Jadi kalau ada yang join komen kita bisa angkat jadi speaker kan. Kayaknya menarik sih ya. Apa nih pertanyaan untuk pendengar Riz, biar dia nulis di kolom komentar. Apa ya? Cerita kesurupannya dia. Cerita pengalaman horor kali ya? Iya, ketempelan lah ya, lebih spesifik ketempelan ya gitu. Apakah kurang lebih ada yang lebih menyeramkan gitu ya? Pasti ada lah. Atau kayak ada yang tahu gitu kayak ketempelan itu terjadi karena ini. Oh iya boleh. Bisa, boleh. Menarik banget lah intinya untuk konten ketempelan ini. Mungkin makasih buat Bandes sudah main-main. Sama-sama, aku juga makasih ya udah ngundang. Kapan lagi kan ngobrol sama adik-adik ini. Sebenarnya kita juga karena nggak ada budget ngundang Mbah Mijan. Ajar banget. Nggak ada budget ngundang Mbah Mijan ya. Jadinya ini dulu ya yang deket dulu gitu. Ya boleh lah. Di kamar sebelah. Ya mungkin ini bisa menjadi konten yang saingan sama Scary Things di Noise. Intinya ya thank you buat Bandes yang udah main Opini Tengah Malam. Sama-sama, makasih juga udah komen-komen ya di Noise, follow, like juga gitu, dan follow sosial medianya Opini Tengah Malam dan subscribe YouTube-nya Opini Tengah Malam. Segitu aja, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.